Punten Bu ya, menurut pandangan kita mungkin ada dua sisi yang berbeda dalam suatu pemikiran Bu ya. Kebebasan berpikir dan keterbatasan berpikir. Ketika Allah artinya tidak tergantung kepada makhluknya, maka manusia cenderung akan manusia itu berpikir secara bebas. Tapi ketika Allah menurunkan Al-Quran, manusia pasti berpikirnya terbatas. Saya percaya bahwa mungkin Buya berpikir secara bebas, tapi tetap berpulang kepada Al-Quran. Tapi ketika seseorang atau pemula atau remaja yang saya khawatirkan berpikir secara bebas, ya jangan-jangan nanti ya bisa nyakak botol Bu ya, barangkali gimana gitu, artinya solusi atau ya pendapatnya begitu Bu ya. Makasih. Iya. Saya kira saya tidak pernah melihat bahwa Al-Quran membatasi kita berpikir. Malah justru dalam perkembangan pemikiran manusia, saya malah terbalik melihat hanya Al-Quranlah yang mampu mendorong orang untuk berpikir positif. Sementara di dalam agama lain malah berpikir itu terlarang. Yang penting yakini saja dengan ungkapan gini, irmid ainaik watfi'il misbah wa'taqid. Pejamkan matamu, matikan lampu, yakini. Kalau kita kan tidak, selalu dituntut kepada pembuktian. Dituntut kita untuk melakukan analisa. Kita tuntut melakukan uji coba, eksperimen. Dan Allah sendiri juga malah menyatakan bahwa sampai Al-Quran sendiri kenapa harus dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa Latin saja, juga dijawab oleh Al-Quran adalah supaya kamu berpikir. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, supaya kamu berakal berpikir maksudnya. Berapa banyak fa'tabiru ya ulil albab. Allah memamerkan alam semesta di hadapan kamu, dan Allah menunjukkan inilah ayat-ayatku, silakan pelajarilah, ya kan gitu. Dengan mempelajari ayat-ayatku, engkau akan lebih mengerti tentang aku. Semua peristiwa, semua kejadian, semua benda di langit dan di bumi ini semuanya adalah ayat-ayat Allah, disebut dengan ayat kauniyah. Itu tidak terus dilarang memikirkan, tetapi justru adalah untuk difikirkan. Tetapi Allah juga mengerti tidak semua orang bisa memikirkannya, kecuali orang-orang yang punya kemampuan untuk berpikir. Makanya inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Itu adalah bukti-bukti kebesaran Allah ya, yang bisa dipelajari bagi orang-orang yang berkemampuan berpikir. Karena manusia juga ada yang dibikin sederhana sekali otaknya, hanya bisa sekedar untuk makan dan buang hajat saja. Dia kalau dia memang otaknya dibikin bodoh, gimana mau mikir? Untuk mencari sesuap nasi saja nggak ketemu kok di tengah masyarakat kita. Petani sederhana yang masih buta huruf masih banyak kok. Bagaimana mereka bisa membaca ayat-ayat Allah? Makanya ketika liqaumi yatafakkarun, ya anda-andalah yang terpanggil, yang punya kemampuan untuk berpikir. Kalau orang awam ya nggak usah urusannya. Malah justru di dalam agama Islam sendiri, kemampuan berpikir itu atau menggunakan pikiran itu adalah sebagai bentuk ibadah. Lalu sejak kapan saya merasa terkungkung dengan Al-Quran? Malah Al-Quran mendorong saya untuk berpikir. Adapun berpikir liar dan disiplin dan berpikir produktif, ada lagi berpikir yang konstruktif, ada berpikir yang destruktif, itu adalah ya pembawaan masing-masing dari sononya. Iya, ada yang mikirnya yang konstruktif lah, selalu membangun, selalu selalu mencari kepada perbaikan, nilai yang lebih positif, lebih maju lagi, lebih produktif lagi.
Ada yang usul pengen belanja baik, enggak, dia nggak pernah mikir. Pokoknya dia hanya mampu membaca karangan orang. Dia hanya mampu membaca pikiran orang. Dianya nggak pernah berpikir. Dan ini juga cilakanya, dalam dekade tertentu umat Islam pernah terjebak dalam anggapan bahwa kita sekarang sudah tidak boleh berpikir. Bagi saya mah, berpikir sajalah. Salah nggak ada urusan, jangan takut salah. Ya, mungkin orang itu karena tidak pernah mengkritisi kitab yang dibaca, dia tidak pernah menganalisa sendiri, dia hanya konsumtif, hanya membeli produk orang lain. Ya memang dia nggak salah, karena dia tidak berpikir, sehingga dia tidak salah. Memang iya sih, tetapi terjebak dalam kesalahan yang lebih besar, yaitu dia tidak mikir. Iya kan? Saya kira tidak ada alasan bahwa Al-Quran membatasi orang berpikir. Silakan berpikir bebas. Dan malah justru Allah menekankan bahwa ibadah pikiran, at-tafakkur fis sa'ah khairun min ibadatin alfisana. Tafakkur artinya tafakkur 1 jam lebih bermanfaat daripada ibadah tahlilan pikiran 1000 tahun. Kenapa? Karena ketika seseorang itu menggunakan pikirannya melakukan satu penelitian terhadap bibit-bibit benih unggul padi, ya, bagaimana supaya umur padi semakin diperpendek dan produksi ditingkatkan, keberhasilan tafakur mereka bisa ngasih makan miliaran orang kok, dibandingkan orang yang tidak berpikir, hanya ibadatul jawarih, ya kan, kadang-kadang tidak ada yang kecepretan, tidak ada yang mendapatkan kemanfaatan, hanya untuk dirinya sendiri. Jadi malah berpikir itu merupakan ibadah yang sangat besar dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Itu adalah pengertian saya tentang Islam, tentang Al-Quran, dan tentang Nabi sendiri yang selalu menyanjung ketika orang itu menggunakan pikirannya. Mu'adz bin Jabal ketika disuruh, bagaimana kaifa tahkum bi kitabillah? Falam tajid fa bi sunnati. Falam tajid fa bi ra'yi. Langsung dipeluk, hebat ente kalau bisa mikir. Kan begitu persoalannya. Ya, kurang dalil seberapa lagi dalam gitu. Tabiru ya ulil albab, tabiru ya ulil absar, la'allakum taqilun, la'allakum tadzakkarun, dan sebagainya. Yang setiap lembaran ada, itu semuanya mendorong kita, memberi motivasi kita untuk berpikir. Memang Allah mengatakan wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, semua yang ada di langit di bumi ditaklukkan untuk kamu. Tetapi menaklukkan alam semesta kan harus dengan ilmu. Dan ilmu sendiri itu kan harus dengan olah pikir. Iya kan? Ya memang pertamanya paradigma, pertamanya hipotesa, ya kan? Lalu eksperimen. Ya, tapi sekalipun hipotesa, paradigma kalau tidak melalui proses eksperimen, ya bagaimanapun juga kebenarannya ya belum pasti dong. Kita yakini kepastian kebenarannya kalau paradigma itu sifatnya eksperimentalis yang sudah teruji berulang-ulang. Ya kan begitu persoalannya. Nah, ketika kita sudah tahu tentang hukum umum yang berlaku pada benda itu, maka kan artinya kita bisa menaklukkannya. Ketika engkau bisa menguasai batu, sifat batu, maka engkau bisa menguasai batu. Orang Belanda adalah orang yang paling paham tentang sifat-sifat air. Maka dia adalah sebagai jagoan air di alam dunia ini. Amerika sendiri ketika akan buat bendungan, proyek yang berhubungan dengan air, itu expertnya adalah langsung mereka datangkan dari Belanda. Dan mereka orang yang paling mengerti tentang air. Paham di sini. Itu satu realita.